Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji, apa kabarnya? Sehat Bu Haji? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bu Haji, mohon maaf ya, saya mengganggu waktu istirahatnya nih. Kebetulan saya dari CGP itu ada tugas yang terkait tentang materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tidak lama kok Bu Haji, paling sekitar 10-15 menit ya Bu Haji ya. Baik. Bu Haji, sebelumnya saya ingin bertanya nih, kira-kira Bu Haji jadi menjabat sebagai kepala sekolah itu sudah berapa lama ya? Alhamdulillah, saya sudah menjadi kepala sekolah itu sudah 5 tahun dan alhamdulillah kebetulan di Oktober perhatikan Oktober waktu itu 2019, sekarang berarti 5 tahun berjalan 5 tahun berjalan. Oh, alhamdulillah, berarti sudah cukup berpengalaman ya Bu Haji ya, terutama dalam menghadapi kasus-kasus ya Bu Haji ya. Baik Bu Haji, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Bu Haji ya. Ketika terjadi suatu masalah atau peristiwa atau kasus, kira-kira bagaimana Ibu bisa menentukan atau mengidentifikasi bahwa kasus tersebut itu termasuk ke dalam dilema etika atau rujukan moral? Insya Allah saya jawab ya. Tapi mudah-mudahan jawaban saya bisa berkenan dan juga bisa masuk ke ranah yang dimaksudkan. Dari saya itu untuk identifikasi bahwa ke dalam dilema etika atau rujukan moral, kita seyogianya memiliki pemahaman tentang nilai moral dulu serta kemampuan analisis krisis kita terhadap suatu masalah. Dilema etika terjadi jika seseorang harus memilih antara dua atau beberapa pilihan mengenai konsekuensi moral, sehingga kita bisa memilih salah satu. Yang lainnya, mohon maaf, jika harus kita alihkan, kita harus memilih. Artinya sesuatu prioritas yang kita pilih ya. Yang lain bukan diabaikan, penting ditunda gitu ya. Maka langkah-langkah pun kita klarifikasi fakta, kemudian mengklarifikasi nilai moral itu sendiri, serta kita melihat seberapa banyak dan seberapa dalamnya atau jauhnya pengaruh pihak-pihak dalam masalah diri kita atau moral itu. Sehingga rujukan moral itu bisa terjadi ketika seseorang mengambil keputusan yang bisa menggunakan argumen moral mengenai rujukan moral. Berarti kan kita memperhatikan fokus argumen secara aspek moral itu sendiri. Wah, baik, luar biasa sekali Bu Haji nih jawabannya. Baik Bu Haji ya, kita meningkat kepada pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, kesempatan pada ini saya sampaikan salah satu
sebagai kepala sekolah menggunakan pendekatan sistematis dan inklusif ya. Pertama saya mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang mendukung, yang relevan, yang sesuai dengan apa yang terjadi. Kedua, saya juga mengidentifikasi nilai dan kepentingan yang terlibat serta pihak mana saja yang akan terdampak dari hasil keputusan saya tersebut, sehingga saya tidak hanya menggunakan kemampuan insting atau logika saya, tapi harus juga melihat sudut pandang dari hasil pembicaraan yang lain, tapi berdasarkan tadi fakta dan informasi yang betul-betul dapat disimpulkan. Maksudnya mungkin saya sederhanakan, kedua keputusan itu ya sama-sama penting. Ketika saya harus memilih salah satu, pasti saya akan memilih satu keputusan yang berdampak positifnya lebih luas, berdampak positifnya juga lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Jadi itu yang saya ambil untuk memutuskan dari dua keputusan yang ada yang harus dipilih. Mungkin itu yang saya sampaikan. Pertanyaan. Iya, betul sekali ya Bu Haji ya. Jadi nanti ketika Ibu mengambil keputusan, Ibu menggunakan pendekatan sistematis tadi dan Ibu mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang relevan Bu Haji ya. Baik Bu Haji. Kita meningkat kepada pertanyaan ketiga ya Bu Haji ya. Oke, pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Haji lakukan selama ini? Baik, saya mencoba menjawabnya. Langkah-langkah yang biasa saya lakukan untuk mengambil keputusan, pertama adalah mengumpulkan informasi itu tidak satu fokus informasi, beberapa informasi yang relevan dari sumbernya juga kita yang harus valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dan masalah-masalah yang ada dipilih atau diprioritaskan ya. Terus apa saja yang harus dan segera saya ambil keputusan atau ditindaklanjuti. Kemudian cara mengumpulkan informasi, meneliti masalah, dan juga mengundang orang yang kompeten atau mengajak berbicara yang lebih, saya membutuhkan seorang yang lebih dari saya, maksudnya kompetensinya, pengalamannya harus lebih dari saya, karena saya membutuhkan pengalaman dari seseorang. Jadi kemudian dianalisa dan baru diambil keputusan, dan biasanya tidak terdapat kepada satu yang bagian pasti akan saya telah ada saya pelajari dan saya putuskan pengaruh itu yang positif buat lingkungan, sekolah saya, dampak yang bermanfaatnya juga lebih luas. Biasanya saya seseorang yang perlu saya itu kan lebih saya langsung itu pengawas, karena saya akan selalu bimbing untuk hal-hal yang mendukung keputusan saya yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi saya tidak ragu lagi kepada ibu yang pengawas untuk saya dan diminta pendapatnya untuk saya mengambil keputusan itu yang baik dan tepat dan banyak bermanfaat itu mungkin bisa saya menambahkan. Luar biasa ya Bu Haji ya. Berarti Ibu dalam mengambil keputusan itu perlu pemikiran yang sangat matang Bu Haji ya. Keren sekali Bu Haji ya. Baik Bu Haji, kita meningkat kepada pertanyaan yang keempat, yang mana kasusnya adalah pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mudah-mudahan nggak kena nih kan,
kasus yang mana kasusnya bahwa efektivitas untuk memecahkan masalah tersebut itu dengan mengumpulkan dan memahami semua informasi secara baik dan benar, dan tentunya juga dengan fakta-fakta yang ada, kemudian melibatkan orang-orang yang mempunyai pemangku kepentingan. Berarti di sini saya memberikan guru-guru yang mungkin guru-guru senior ya, yang saya ambil untuk komunikasi, kemudian dan ada yang orang-orang yang tahu persis permasalahan tersebut, sehingga dari hal tersebut bisa dilakukan yang adil, yang tidak merugikan salah satu individu. Pada saat saya mengambil keputusan itu, saya perlu ada berbincang dengan taruhlah guru-guru senior dan orang yang ada terjadi waktu PA, misalkan saksi. Jadi saya mengambil keputusannya juga berdasarkan saksi, berdasarkan fakta yang ada, sehingga saat tidak terjadi apa yang merugikan salah satu pihak. Itu saya itu harus adil dan harus bijak, sehingga tidak merugikan salah satu pihak ketika ada hal yang permasalahan yang seperti itu bisa saya jalani. Baik, berarti Ibu dalam mengambil keputusan itu berpikir jangka panjang ya Bu Haji ya, dan berbasis keadilan Bu Haji ya, harus adil ya, betul. Terus harus ada rasa peduli juga mungkin Bu Haji ya, kepedulian bagus. Baik Bu Haji, untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, tentu saya tidak langsung bisa mengambil keputusan sendiri. Artinya perlu dan soal itu saya yakin bisa jalan, bisa mengaktif pengalaman dan pengalaman saya. Jadi saya tidak langsung menggunakan data saya sendiri, jadi saya butuh dan sharing. Kemudian walaupun terjadi kecelakaan itu lebih kecil ya, kalau sudah perbedaan kecil berarti kita akan kebijakan itu fokus pada satu visi, satu penutupan. Setelah kita berbincang, setelah yang tadi selisih pendapat artinya kita dapat kesempatan untuk menentukan keputusan itu yang menurut kita kayaknya kita mempunyai suara yang bijak dari kita sama, baru saya putuskan. Dan yang dilibatkan itu juga dia berpengalaman untuk menghindari hal yang khawatir nantinya, dan itu harus dikurangi rasa khawatir itu supaya Baik, berarti perlu pemikiran yang sangat matang Bu Haji ya dalam pengambilan keputusan itu. Baik Bu Haji, untuk pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya seperti apa yang akan Ibu jalankan? baik. Biasanya tapi saya akan kemudian mungkin oleh metode seperti saya identifikasi dulu. Masalah itu kan besar masalahnya, urgent, kemudian ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan komunikasi.
hukum. Kita tidak jauh, tidak lepas dari itu sebenarnya. Saya edukasi dulu, kemudian penyelesaian terjadi pada itu kembali lagi ukurannya, bentuknya, apa dulu permasalahannya. Kalau menyangkut hukum dan itu keluar permasalahan itu besar dan itu saya tidak bisa menunda, itu harus saya tidak lanjuti dengan cara mengidentifikasi. Saya akan bertanya kepada saksi-saksi yang siapapun yang dewasa yang ada di tempat itu. Kemudian tentang misalkan masalahnya misalkan apa ya, keributan misalkan, keributannya juga diidentifikasi lagi berupa apa korban, kemudian dibawa ke hukum, hukumannya ini bisa membayarkan artinya ada pasal, apakah bisa kita selesaikan dengan komunikasi yang baik, kemudian kita ambil solusi. Nah, tergantung permasalahannya yang terjadi, kan ini tindak lanjut. Kalau permasalahan itu sedang, bisa dikomunikasikan, diambil bagian dan dialihkan saksi atau pihak ketiga, itu bisa diselesaikan dengan baik dan dipelajari lagi. Tetapi kalau ada yang lebih tinggi, itu tidak bisa ditunda. Kemudian saya harus bertanya kepada orang yang paham hukum. Kalau permasalahan itu menyangkut itu mungkin yang bisa saya sampaikan itu tadi ya, tergantung permasalahan yang terjadi, kemudian diukur dari masalah itu besar atau menengah dan kasusnya apakah menyangkut langsung ke hukum atau tidak, baru saya akan diidentifikasi dulu mana yang urgent dan yang belum urgent atau tidak urgent. Baik Bu Haji, luar biasa ya, berarti tergantung kasusnya Bu Haji ya, jadi bisa melibatkan pihak luar juga ya, jika memang itu kasusnya terkait dengan kasus hukum Bu Haji ya. Baik Bu Haji, pertanyaan selanjutnya Bu Haji, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu, apakah Ibu mengkaitkan orang lain gitu Bu untuk mengambil keputusan ya, keputusan melibatkan orang lain? Bahkan pemahaman saya itu benar-benar mudah-mudahan ya. Kalau saya memerlukan seseorang, kalau contoh saya di real mungkin saya akan berbicara dan memerlukan pemahaman dari guru senior. Karena kan guru senior artinya tidak akan jauh berbeda pengalamannya dengan saya. Teman-teman, mohon maaf, misalkan mungkin pengalamannya masih bisa standar gitu. Dan itu saya membutuhkan pihak misalkan atau perwakilan dari guru senior. Kemudian faktornya ya, faktor apa dulu nih yang permasalahannya apa, dan saya akan ambil faktor yang mendukung itu ya, yang mendukung memilah mana manfaat yang lebih besar atau yang merugikan gitu. Dan itu sangat dipilih, kalau salahnya dipilih, diidentifikasi. Kemudian saya berbicara dengan guru senior, kemudian saya akan mengambil keputusan, dan itu akan mempermudah untuk saya mengambil keputusan, karena saya tidak boleh ego menentukan sendiri, dan dipikirkan pengambil manfaat dan keputusan saya itu apa, lebih bisa manfaatnya atau lebih tidak ada sama sekali manfaatnya untuk kita semua. Itu akan saya selalu pikirkan, dan saya sendiri tidak boleh mengeluarkan ego saya. Itu banyak ukurannya itu ya, manfaatnya itu lebih besar atau hanya manfaat. Kalau saya lakukan itu memudahkan mengambil keputusan.
Berarti Ibu melibatkan orang lain ya, dalam hal ini melibatkan guru senior ya Bu Haji untuk mengambil keputusan. Baik Bu Haji, ini untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu Haji ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman saya tadi yang saya simak semuanya ya. Pengalamannya setiap ada keputusan kita tidak boleh memutuskan sendiri. Setiap keputusan yang kita ambil, keputusan yang tidak, keputusannya yang berhasil dan positif, dan tidak ada yang menjatuhkan dan tidak dirugikan atau dijatuhkan oleh keputusan kita sendiri siapapun, guru atau pelindungan masyarakat atau dari setiap keputusan yang diambil oleh kepala sekolah. Dan juga perlu penguatan dari orang-orang yang mampu yang mumpuni. Kalau saya bilang tadi yang harus saya berikan contoh dari diri sendiri, mungkin juga sendiri itu akan memberikan efek positif kan. Saya harus itu jadi membutuhkan penguatan dari pihak yang lain, pengacara berdasarkan yang seadanya berdasarkan fakta, kemudian keputusan itu jangan merugikan siapa. Itu perlu pemikiran yang itu tidak boleh juga keputusan yang cepat, tepat, tapi jangan lupa untuk bijaknya harus ada untuk semua. Jadi bisa saya sampaikan. Baik Bu Haji. Jadi keputusan itu kita Bu Haji berpikir untuk proses jangka panjangnya Bu Haji ya. Terus keputusan juga diambil harus tepat dan tidak merugikan orang lain. Jadi harus benar-benar matang dalam proses pengambilan keputusannya Bu Haji. Baik Bu Haji, terima kasih banyak. Wah, saya jadi menambah pengalaman dan wawasan saya nih Bu Haji dalam menangani kasus dilema etika. Bu Haji, terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Semoga Bu Haji sehat selalu ya. Semoga ini sangat bermanfaat Bu Haji untuk saya bertanya. Jadi setiap ini ada pemanfaatan, manfaat dimanfaatkan. Jadi berguna, tepat. Baik Bu Haji, terima kasih atas waktunya Bu Haji ya. Saya akhiri pembicaraan ini. Mohon maaf Bu Haji ya jika ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Haji, apa kabarnya? Sehat Bu Haji? Alhamdulillah sehat. Ada apa Bas? Bu Haji, mohon maaf mengganggu istirahatnya. Tidak lama, paling sekitar 12 sampai 15 menit lah Bu Haji. Lama juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bu Haji ya. Ini kami ada tugas dari CGP Angkatan 11 untuk mewawancarai Bu Haji terkait dengan pengambilan keputusan kepemimpinan Bu Haji ya. Silakan. Baik, kita mulai Bu Haji ya. Ya. Kira-kira Bu Haji di sekolah ini menjadi kepala sekolah sudah berapa lama ya? Kira-kira 2,5 tahun. Oh, 2,5 tahun. Luar biasa Bu Haji ya, berarti sudah banyak pengalaman-pengalaman yang Bu Haji tempuh selama ini Bu Haji ya. Bu Haji, kita masuk ke pertanyaan pertama Bu Haji ya. Ya, silakan. Selama ini bagaimana Bu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Insya Allah jawabannya mulai sasaran ya. Amin. Selama ini yang saya lakukan saat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika, saya berkoordinasi dengan guru untuk melihat kasus tersebut, siapa yang terlibat, dengan melihat kebenaran yang ada, untuk dilakukan pengujian kebenarannya. Lalu bermusyawarah dengan staf dan guru untuk pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan yang sudah disepakati bersama. Luar biasa sekali ya, berarti Bu Haji untuk mengambil keputusan itu berkoordinasi dengan guru dan lihat kasus siapa yang terlibat. Kemudian Bu Haji juga
musyawarah ya untuk pengambilan keputusan yang tepat. Luar Iya. biasa Bu Haji. Baik Bu Haji, untuk pertanyaan yang kedua, Ya. selama ini bagaimana Bu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Haji, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Baik, memang selama itu adalah menjadi dilema bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar, Bu Aziz. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama dan juga melihat nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat bagi orang banyak. Demikian. Baik, berarti Bu Haji untuk menjalankan pengambilan keputusan ini, Bu Haji berpegang teguh pada peraturan dan nilai-nilai kebajikan yang disepakati di sekolah ini, yang bermanfaat untuk kebaikan bersama. Baik Bu Haji, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bu Haji lakukan selama ini? Ya, baik. Sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada, saya melaksanakan misalnya yang pertama ada 5 langkah ya. Yang pertama, mengidentifikasi kasus, yaitu untuk mengetahui isu-isu yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, membuat daftar fakta yang relevan dari dilema tersebut. 3, mengidentifikasi pihak terkait dalam dilema itu. Yang keempat, apa saja pilihan dalam kasus itu, ya, nanti akan kita saring apa saja pilihannya. Dan yang kelima, setelah kita mengetahui pilihan kasus tersebut, apa yang harus kita lakukan. Demikian jelas ini. Baik, berarti luar biasa sekali Bu Haji ya. Bu Haji itu sudah melakukan 5 langkah ya, diantaranya mengidentifikasi bukti-bukti yang relevan, mengidentifikasi pihak yang terkait, terus pilihan kasus, dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Baik Bu Haji, pertanyaan keempat yaitu hal apa saja yang selama ini Bu Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang menurut saya efektif dalam keputusan yang saya ambil adalah dengan melakukan konferensi internal dengan guru lain. Kemudian ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu, kita juga selain yang tadi saya utarakan, kita menggunakan 3 prinsip resolusi. Ya, di antaranya 1, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berorientasi pada aturan yang benar. Dan yang ketiga, mengutamakan rasa peduli. Baik, wah keren sekali Bu Haji ya. Berarti Bu Haji tadi dalam mengambil keputusan menggunakan 3 prinsip resolusi ya, diantaranya berbasis akhir, berbasis aturan, dan berbasis rasa peduli. Keren sekali Bu Haji ya, Masya Allah. Kita meningkat ke pertanyaan kelima ya Bu Haji ya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Tantangan saya dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika seringkali terkait dengan perubahan paradigma, seperti perubahan paradigma di lingkungan kita. Dan tantangan ini bisa berupa tekanan sosial, perubahan nilai-nilai dalam masyarakat, atau bahkan konflik kepentingan. Oh, jadi Bu Haji dalam hal-hal yang selama ini menjadi tantangan itu tekanan sosial, nilai-nilai, terus kepentingan-kepentingan yang ada di lingkungan masyarakat tuh ya. Keren sekali. Baik. Untuk pertanyaan nomor 5 nih Bu Haji, nomor 6 ya. Maaf. Apakah Bu Haji selama ini memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada
di tempat Bu Haji atau menyelesaikannya secara langsung atau seperti apa Bu Haji? Ya, baik Bu. Begini Bu Asia, karena kasus itu muncul tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika. Itu tergantung ringan beratnya kasus. Ya. Jika kasus itu ringan, maka bisa kita selesaikan secara langsung saat itu juga. Tetapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, misalnya meninjau fakta atau data, komunikasi dengan semua pihak, baik murid, kemudian berkoordinasi, bermusyawarah dengan tim, dan selain berkomunikasi dan musyawarah dengan tim, kita juga saling bersinergi, ya. Untuk mengambil keputusan yang baik. Baik, berarti Bu Haji dalam mengambil keputusan itu dilihat dari tergantung bobot permasalahannya ya. Jika berat, mungkin Bu Haji perlu berkomunikasi, mengumpulkan data-data yang relevan dan bersinergi. Keren sekali Bu Haji. Baik Bu Haji, untuk pertanyaan yang nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya. Faktor-faktor yang mempermudah saya sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan diantaranya adalah seperti tadi, koordinasi yang baik dengan tim, staf, guru, komite sekolah, wali murid, serta peraturan yang berlaku dan disepakati bersama. Berarti Bu Haji berkoordinasi dengan stakeholder yang ada ya Bu Haji dan peraturan yang disepakati bersama. Luar biasa Bu Haji nih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu Haji, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Haji ambil dari pengalaman Bu Haji mengambil keputusan dilema etika? Bu Haji ya. Pengalaman saya atau pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan adalah penting komunikasi, koordinasi yang baik, saling bersinergi dengan semua pihak agar pengambilan keputusan akhir yang diambil sesuai dengan sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada siswa. Baik Bu Haji, jadi pengalaman yang dapat Bu Haji ambil yaitu Bu Haji dalam mengambil keputusan itu penting untuk komunikasi, koordinasi, bersinergi agar keputusan itu sesuai sasaran dan berpusat pada murid ya Bu Haji. Wah, luar biasa Bu Haji nih kepemimpinan Bu Haji. Saya salut nih dengan kepemimpinan Bu Haji di SDN Petir 1 ini. Semangat terus, sukses selalu Bu Haji ya. Semoga di bawah pimpinan Bu Haji ini SDN Petir 1 semakin memperoleh kemajuan yang terbaik di lingkungan. Terima kasih Bu Haji atas waktunya. Sehat selalu Bu Haji ya, sukses selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.